balik lagi nih di program Editor Cast by UMM Press. Episode Editor Cast kali ini tentunya sangat berbeda karena nggak di set biasanya, dan juga kita nggak akan membahas masalah buku, tetapi kita akan membahas mengenai budaya membaca buku. Mau tahu nggak narasumbernya siapa? Yuk ikutin aku. Hai Gozi. Hai, halo Kak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kakak gimana hari ini? Alhamdulillah juga. Narasumber Editor Cast kali ini ada Gozi. Yes. Dan kita akan bahas mengenai budaya baca buku. Nah, kebetulan Gozi ini juga adalah seorang influencer yang dari UMM. Ya. It's been 3 years and 6 whole months since I saw your face that night. It took 5 seconds to fall in love and 2 more to make you mine. Now it's 4 in the morning, sunset and 7 minutes with you and it's heaven. Ain't an hour that rolls by. I love you 24/7, 365. Give you my name if you wanted to. Key to my heart if you wanted to. And I hope and pray that you stay right here till we're old and gray in our last few years. I'm on a knee, I just need a yes. A couple kids and a picket fence. Share the memories like an open book. Every page I read is still got me hooked. Nah, kan kamu sebagai konten kreator juga masih kuliah nih Gozi. Nah, cara ngebalancein kedua kehidupan itu gimana? Iya. Sebenarnya kuliah dan konten tuh dua hal yang bisa disatuin, bisa enggak gitu ya, tergantung. Karena konten itu sebenarnya kan nggak sesimpel cuman ngidupin kamera kan, Kak. Ada proses script writing di situ, ada proses editing di situ, ada proses meeting sama klien. Kalau memang udah mulai dapat endorsement dan kerjasama gitu ya, mungkin memang ada beberapa kekurangan nih di beberapa sisi lah. Mungkin ketika aku kuliah ada jadwal konten yang harus ditunda, atau mungkin ketika aku konten yang benar-benar urgent, aku harus agak nyisihin dulu nih buat skripsian gitu kan, karena aku udah semester akhir kan. Cuman yang aku pahamin sekarang sih, balancingnya aku artikan dalam kehidupan sehari-hari sih lebih ke ini sih Kak, ngeplot waktu. Jadi misalnya dalam 1 minggu aku tahu aku ada take konten buat klien tuh berapa, mungkin waktu yang lain buat aku skripsian kayak gitu. Karena kalau nggak digituin kadang lupa ya kan. Jadi kan sebagai konten kreator tuh kadang kerjanya sambil main-main ya, sambil ngopi, sambil visit tempat gitu kan. Jadi sambil main-main. Jadi lebih ke plot waktu sih sekarang. Walaupun tetap ada kekurangan ya di kanan kiri ya. Cuman aku masih ngusahain dua-duanya selesai, karena konten itu juga momen kan. Nggak selamanya aku bakal di atas terus nih. Sekarang lagi momennya aku maksimalin. Untuk kuliah juga aku nggak pengen lama-lama lah. Jadi semoga abis ini dengan ngeplot waktu itu bisa lebih baik lagi. Udah masuk skripsi kan ya tadi? Udah harusnya udah selesai sih malah. Harusnya udah selesai ya? Oh nggak apa-apa. Yang penting kan pekerjaan juga masih jalan gitu ya. Itu sih Kak, karena emang tadi momen itu kan. Jadi di dunia digital semuanya bisa naik bisa turun tuh. Cepet banget orang sekarang naik, apalagi di TikTok kayak aku. Bisa jadi cepet turun gitu loh. Beberapa teman aku yang dari angkatan, aku kan konten tuh dari 2020 ya di 2020, TikTok. Kalau dari IG tuh udah dari tahun 2017-an udah konten. Cuman di TikTok yang angkatan aku nih yang udah mulai naik-naik di 2020 tuh beberapa udah hilang Kak sekarang. Udah nggak dikenal lagi sama orang-orang gitu loh. Nah, itulah yang makanya aku maksimalin terus buat gimana nge-branding diri aku juga. Sebagai mahasiswa kan dapat nih juga brandingan dari kampus juga kan. Praktis konten soal kampus aku UMM ini kan, kita UMM ini jadi dapat juga nih brandingan, banyak klien yang mau buka F&B misalnya atau toko apapun itu didapat UMM, akhirnya hubunginnya ke aku, promosinya ke aku kayak gitu. Iya, karena emang kalau aku stalking TikTok maupun IG-mu nih, kayak kamu nih aktif banget gitu ya ngekonten. Bukan hanya masalah pekerjaan di luar, tapi kamu juga ngekontenin masalah kampus, kayak betul. UMM. Terus kemarin waktu PMB tuh kamu juga bagus sampai bikin konsultasi maba. Ya, itu lucu banget sih bener. Emang aku sendiri itu konten di luar. Pertama konten di luar Kak. Kebetulan sama humasnya kampus, sama humasnya UMM tuh emang
dipanggil juga buat bergabung di digital team. Ada namanya digital team gitu di UMM. Dan aku kebetulan di tahun 2022 kemarin ketuanya. Oh, ketuanya. Jadi banyak juga ngarahin teman-teman gimana buat konten yang baik, dan alhamdulillah sih beberapa teman-teman juga kelirik gitu di luar kampus, kayak beberapa brand gitu masuk ke mereka. Jadi seru lah saling sharing-sharing kayak gitu. Saling sharing juga saling bagi-bagi pekerjaan gitu. Iya, dan dapat brandingan juga kan dari kampus. Kampus juga dapat benefit, kita dapat benefit. Jadi saling menguntungkan lah. Bener-bener. Terus nih, kalau masalah skripsi, kalau dulu aku kan juga skripsian tuh, selalu ditanya sama dosen tuh, ada nggak sih buku pegangan gitu? Dari satu skripsi tuh, kamu tuh harus punya satu buku pegangan gitu. Iya. Sama nggak di fakultas ini? Kalau sekarang buku pegangan tuh, kalau seingatku ya nih ya, aku takutnya nanti jurusanku juga marah nih kalau ada yang salah. Kalau seingatku tuh buku yang emang diarahin buat dipunya adalah buku buat ini tuntunan itu namanya skripsinya, formatnya yang dirilis sama jurusan aku. Cuman untuk reference itu sekarang lebih ke ini sih Kak, lebih ke jurnal-jurnal, jurnal elektronik, paper kayak gitu. Bahkan beberapa waktu terakhir ini juga mungkin ada buku-buku, cuman dia elektronik juga gitu. Meskipun emang harus akses ya, atau harus beli gimana gitu. Tapi emang banyak-banyak tuh lewat internet sih sekarang. Iya sih, nggak dipungkirin juga sejak COVID tuh kan buku berupa fisik tuh kan turun banget. Jadi kita tuh beralih ke e-book. Jurnal juga kan sudah nggak pakai jurnal fisik, kita juga pakai e-jurnal. E-jurnal gitu. Juga publisitas itu kan benar-benar dikejar. Kayak misalnya di jurusan aku, kalau misalnya bisa publish nih dengan Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1 itu udah bisa bebas skripsi. Bisa di-convert. Jadi emang teman-teman kalau di jurusan aku di HI emang benar-benar ngejarnya itu jurnal sih Kak, jurnal. Paper itu jadi referensi utama lah buat teman-teman. Selain jurnal nih, kamu masih tetap nggak sih baca-baca buku, entah itu baca-baca buku yang cuman komik gitu, baca nggak sih? Kalau aku sendiri sih baca sebenarnya Kak, buku-buku yang kadang tuh yang viral. Viral. Contohnya kayak buku yang kemarin tuh yang warna orange itu yang belajar untuk bodo amat itu nggak sih? Nah itu kan ada satu buku yang emang viral nih, emang rame nih diperbincangkan. Jadi aku baca juga di situ. Terus kemarin juga baca soal beberapa buku, aku lupa judulnya tuh, kayak soal peradaban juga kayak gitu. Jadi sesuatu yang menarik gitu buat ada di sosial media atau lagi diperbincangin di tengah anak muda tuh, coba baca-baca gitu. Walaupun nggak selesai ya. Cuma kan baca buku juga katanya nggak harus selesai kan. Jadi sebenarnya yang pengen aku sampaikan juga, kalau misalnya buku memang pengen diarahin ke anak muda tuh, sekarang sosial media tuh penting banget sih buat ada di tengah-tengah sosial media itu. Jadi gimana nih menurut kamu biar buku tuh tetap anak muda tuh tetap ngebaca, tetap aware sama nggak harus beli buku fisik kok, kan ada e-book. Gimana tuh? Nah, itu tuh hal yang menarik banget nih, pengen aku sampein karena gini, zaman sekarang Kak, semua tuh sosial media banget kan, campaign. Kakak pernah dengar kayak brand-brand zaman sekarang tuh banyak banget kayak let's say ada air mineral dulu gitu, atau gimana gitu kan, ada gimmick-gimmick sosial media yang diramaikan gitu. Nah, salah satunya juga sesuatu yang old school tapi sekarang lagi rame itu dibahas tuh soal art, soal kesenian yang bukan kesenian museum date gitu-gitu kan, yang art apa sih bahasanya itu, installation of art gitu loh, kayak pameran-pameran art, pameran-pameran lukisan. Itu kan dulu mungkin di generasi-generasi yang di tengah-tengah kayak 2017, 2016 itu tuh kayak nggak terlalu menarik gitu. Iya, benar-benar. Itu tuh lebih kayak ya udah anak-anak yang suka art aja gitu. Tapi sekarang karena dia sering di-campaignin di sosial media, banyak yang bikin kayak seru loh ke museum art, seru loh ngedate ke museum art. Bener banget. Jadinya banyak anak-anak muda yang akhirnya ketarik gitu ke sana. Dan karena mereka nih malu nih kalau cuma datang doang terus nggak mempelajarin itu. Jadi mereka baca-baca juga nih, cari tahu juga soal art ini. Nah, harapanku di dunia buku itu juga bisa kayak gitu. Bisa begitu juga ya? Iya, para penulis juga harus aware kalau emang buku itu juga sesuatu yang harus ada di tengah-tengah masyarakat tuh nggak cuma untuk dibaca, tapi sebelum dibaca harus ada perbincangan tentang itu gitu loh. Ada sejarahnya, ada campaign sosial medianya, kayak gitu sih. Dan kalau menurutku juga dari pemerintah juga harus ada satu tanggung jawab juga sih, mungkin dari Kemendikbud buat
fokus nih kayak perpustakaan gitu. Perpustakaan tuh mau diarahnya kemana gitu loh, ngapain perpustakaan. Sekarang kan orang mungkin udah lupa Kak, ada perpustakaan daerah gitu-gitu kan. Perpustakaan di sekolah juga cuman buat minjem buku karena mungkin diwajibin. Nah, itu sih kalau kataku memang buku juga harus diangkat dari old school-nya ke tengah-tengah anak muda lagi, biar itu bisa nanti dikenal lah sama anak-anak muda. Nah, pengen lagi lah baca buku gitu loh. Karena sebenarnya sekarang udah ada nih budaya buat baca buku dari anak-anak yang suka ngopi pagi. Iya, benar. Atau anak-anak yang suka ngopi sendirian tuh bacanya buku. Nah, biar lebih gencar lagi itu digunakan tuh gimana caranya pemerintah dan juga teman-teman kreatif juga ikut nih gerak gimana. Jadi marketing dari bukunya lebih digencarin lagi biar buku tuh jadi lebih aware lah di tengah-tengah teman-teman kayak gitu. Masukan kamu nih bagus banget, cuman aku mau garis bawah ini. Kamu kan influencer. Yes. Kamu baca buku. Yes. Apakah di circle pertemanan kamu influencer? Kita ambil kecilnya aja di UMM nih, influencer UMM. Banyak nggak yang masih baca buku gitu? Nah, kalau emang sehari-hari yang aku lihat sih jarang. Cuman kalau di kamarnya di videonya tuh ada buku tuh ada tuh Kak, banyak tuh Kak. Sebenarnya mereka tuh punya buku-buku yang mungkin dari penulis-penulis yang mereka suka kayak gitu sebenarnya ada sih. Cuma memang itu sih, aku pun juga nggak ngangkat itu ke sosial media gitu loh. Jadi mungkin itu juga sih PR buat anak muda, gimana caranya kayak misalnya anak muda yang masih sangat care dengan buku harus sama-sama gerak sih. Gimana caranya buku tuh bukan jadi hal yang menakutkan gitu loh. Karena buku juga bisa jadi pelarian dari gadget gitu. Walaupun di gadget juga ada buku sekarang, ada e-book. Kayak Om Deddy Kobuzer gitu, kalau nggak salah aku pernah lihat kalau dia juga baca buku tapi di e-book gitu. Dan itu nggak masalah kan sebenarnya. Iya, nggak masalah sih. Emang e-book kan sama aja ya, cuman karena notifikasi itu kadang lebih menarik gak sih? Iya, kadang pas baca buku mengganggu ya, masuk notifikasi WA, balas WA akhirnya. Iya, balas WA sampai lupa waktu gitu kan. Banyak distraksi ya kalau kan? di e-book. Oke, I see. Oke, karena kita bahas e-book, kita beralih ke fisik e-book dulu, boleh nggak sih? Boleh. Karena influencer sekarang kan kayak lebih jadi panutan anak-anak muda nggak sih? Iya nggak sih? Jadi apa yang dilakuin influencer, dia ngelakuin aku juga bisa dong. Nah, kenapa kok kamu nggak nge-explore dirimu di TikTok, entah di IG buat ngebaca buku gitu? Menarik sih, ini sebenarnya menarik sih. Belum pernah kan? Iya, aku juga baru kepikiran tuh. Gimana caranya buku ini bisa ada di tengah-tengah teman-teman ya. Kayak beberapa konten kreator juga aku lihat tuh ada yang bawa buku kemana-mana dan orang tuh nanya, Kak baca buku apa, dan itu jadi sebuah ketertarikan gitu di anak muda. Iya sih, menarik sih. Jadi kan? Bisa tuh buat dimulai ya. Iya dong, soalnya seiring aku lihat influencer tuh jarang banget yang dia nge-expose dirinya buat ngebaca buku. Iya kan? Iya benar. Dia baca buku cuman nggak ditampilin, gitu kan? Itu kan sayang banget. Padahal baca buku kan buat anak-anak sekarang itu kan bisa dicontoh, jadi kan dapat baiknya gitu kan. Iya benar, karena emang sekarang sosial media jadi jadi wadah semua orang buka gitu. Kadang juga informasi-informasi kayak berita gitu kan lebih banyak orang-orang tuh bacanya daripada di blog yang full atau di koran, mereka bacanya di IG tuh, di Instagram atau di TikTok yang kabar-kaber cuma 1 menit 2 menit tuh videonya, mereka udah bisa nangkep. Nah itu juga jadi PR buat gimana buku nanti sinopsisnya mungkin bisa kita kemas lebih ini lagi ya, lebih cantik lagi ya, biar menarik buat dibahas. Menarik sih, jadi menarik, apalagi ini tahun politik kan, masuk tahun politik juga pasti banyak reference politik yang bisa dibaca, tuh maksudnya. Kita nggak mengarah kemana ya, cuman anak muda juga harus aware kan ke politik mereka. Jadi mungkin dari buku-buku yang kita tahu informasi banyak banget di sosial media, tapi kayaknya ketika kita balik lagi ke buku tuh bakal lebih dalam lagi nggak sih pembahasannya, kayak teori-teorinya dan lain-lain di satu buku tuh kadang ada yang lengkap banget gitu. Iya. Nah jadi ada nggak kepikiran buat nge-expose diri kamu buat ngebaca buku di TikTokmu lah? Kepikiran mungkin, tapi setiap influencer kan pasti punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah itu sih kalau mungkin aku jadiin buku ini reference di beberapa momen, kayak misalnya ini politik, misalnya ngomong politik atau skripsi atau sesuatu yang deket sama aku. Mungkin teman-teman yang food vlogger juga bisa jadiin buku reference buat gimana sih cara ngebahas makanan yang lagi rame. Karena kan akhir-akhir ini lagi rame juga tuh food vlogger viral karena
ada perdebatan dan lain-lain segala macam kan. Jadi kalau balik lagi ke buku, mungkin seru nih buat dibahas kayak yang bahas manners, kayak etika dari baca buku gimana, etika dari nge-review makanan tuh gimana di buku ini, Ini seru sih Kak. Menarik. Ide kontennya sangat menarik. Bisa lah di expose Iya, bisa sih. Nanti YMMers bakal kasih hadiah buat kamu. Waduh. Siapa tahu bisa bikin new branding buat TikTokmu gitu ya. Boleh. Karena emang kan kadang kutu buku tuh dianggapin sebagai anak yang nerd gitu ya. Yang ada yang cupu, padahal juga enggak. Padahal juga enggak, kebanyakan. Banyak orang hebat yang baca buku kayak Anji Pragiwaksono, itu juga sangat sering baca buku. Raditya Dika, penulis juga. Penulis kan. juga Raditya. Pasti dia juga baca kan ketika menulis. Pasti. Kalau di kalangan influencer secara, tadi kan ngomongin influencer cuma di UMM nih. Yes. Kalau baca buku, kalau kamu lihat di influencer yang di luar UMM nih, ada nggak yang pernah kamu temuin lagi nunggu baca buku dia? Di gitu. sosial media atau di kehidupan sehari-hari? Di kehidupan sehari-hari mungkin? Banyak kalau itu. Banyak. Beberapa teman-teman justru yang pada misalnya yang mereka tuh jadi sekarang tuh ada mindset di tengah anak muda. Kita tuh harus boleh gaul, tapi juga harus mindsetnya full gitu loh sama pengetahuan gitu. Jadi banyak anak-anak muda yang tadi aku bilang mulai baca-baca hal-hal yang kayak udah terkenal di TikTok nih, kayak bahasan soal seni bodo amat atau apa. Mereka itu jadinya mulai baca-baca juga gitu. Dan beberapa teman aku yang ada di Lampung, ada di mana itu malah mereka kayak jadiin buku tuh pelarian gitu Kak. Termasuk kayak aku pernah kenal cewek nih, satu cewek gitu kan, yang dia emang ketika nunggu aku datang gitu malah baca buku. Dia bawa novel dan dia sangat senang akan hal itu gitu loh. Itu jadi sebuah self healing dia juga dari sosial media dan lain-lain. Jadi sebenarnya buku juga masih dekat, tapi memang nggak kelihatan. Makanya orang-orang kayak mungkin kayak aku juga nih, anak-anak yang punya masa di TikTok atau di sebagai sosial media content creator tuh juga harus menggaungkan lagi nih gimana sebenarnya biar buku tuh tetap menarik ya. Iya benar banget. Jadi bisa dikatakan bahwa budaya baca buku bukan hanya di kalangan influencer itu masih up gitu ya? Masih ada meskipun nggak semua. Nggak semua ya. Oke, termasuk gue sih. Ada lah. Ada. Dan harus digaungkan lagi sih. Oke, seperti kayak art gitu ya? Iya, pengen aku sih kayak art gitu Kak, karena perpustakaan itu kan ada di mana-mana. Iya, benar perpustakaan. Cuman teman-teman tuh banyak, kita anak muda mungkin banyak yang nggak tahu kalau di perpus tuh ternyata ada buku yang kayak gini. Ada mungkin sesimpel kalau misalnya di perpustakaan daerah Malang pasti ada sejarah soal Malang. Iya. Di Lampung pasti ada tentang Lampung. Itu kan hal-hal yang sebenarnya menarik buat dibahas gitu loh. Ketika kita kuliah ke Malang misal, kita ditanyain dari mana aslinya, misalnya dari Ternate gitu. Ditanyain, Ternate itu yang seru apa sih gitu kan. Paling mereka cuma bisa jawabnya kayak budaya sehari-harinya. Benar. Gimana kalau itu juga bisa anak muda bahas soal sejarahnya dan lain-lain. Dan itu sebenarnya pasti ada tuh di buku-buku di perpustakaan daerah masing-masing. Atau mungkin anak-anak muda sekarang kurang mau ke perpus karena tata letak gitu ya? Karena mungkin terlihat kaku gitu. Terlihat kaku. Makanya ini juga nggak cuma anak muda yang kita nggak bisa menolak perkembangan zaman kan. Dengan majunya sosial media, dengan majunya internet dan lain-lain, kita nggak bisa nolak itu, tapi gimana caranya sesuatu yang memang old school ini kita angkat jadi lebih menarik gitu loh. Mungkin perpustakaan bisa gandeng influencer, atau mungkin gak usah influencer deh, kayak art exhibition yang dilakuin juga di perpus gitu. Kayak misalnya ada penulis di daerah itu, penulisnya diajak launching bukunya di perpustakaan daerah. Jadi dijadiinlah perpus ini sebagai tempat yang asik juga buat anak-anak muda. Mungkin janganlah perpus itu cuman indoor gitu loh. Let's say bikinlah dari budget daerah atau gimana gitu, bikin perpus yang ada outdoornya, yang ada coffee shopnya juga gitu. Jadi mereka bisa minjem buku sambil ngopi sambil baca. Kan menarik kan Kak sebenarnya? Iya, konsep-konsep yang soalnya nggak ada banget kan. Nah, konsep-konsep yang sebenarnya ada di tengah teman-teman anak muda nih. Misalnya ngejain skripsi. Orang sekarang nyarinya ke kafe yang nugasable, kafe yang gini gitu. Bayangin kalau ada kafe di perpus gitu, yang mana referensinya juga pasti bakal lebih mudah. Benar. Sebenarnya kan di kampus-kampus juga
banyak banget kan anak-anak yang ngerjain skripsinya itu di perpustakaan Iya. kampus karena banyak referensinya. Gimana kalau itu dibudayain aja di tengah-tengah masyarakat gitu. Benar. Jadi budaya anak muda yang urban yang terlihat sebenarnya gaul atau terlihat jauh dari buku atau gimana tuh dikombinasiin gitu sama bukunya sendiri sama perpustakaannya sendiri. Menurutku itu lebih bakal menarik sih. Bener. Jadi kita cuman harus gaungin anak muda tuh baca buku juga tuh di tempat yang mendukung juga ya. Iya betul. Jadi kalau dari sisi anak mudanya ya kita harus sadar kalau sebanyak apapun ilmu, aku percaya sih kalau sebanyak apapun ilmu di sosial media Iya. atau dimanapun platform-platform, tetap buku tuh adalah sumber dari pengetahuan gitu. Bener. Menurutku ya peribahasa buku adalah jendela dunia itu tetap benar dan akan selalu benar sampai Dan akan kapanpun. selalu benar. Ketika ilmu pengetahuan tetap ada di dunia ini, buku juga nggak boleh mati karena buku adalah Bener. jendelanya gitu. Tapi PR kita anak muda adalah gimana caranya kita sadar bahwasanya buku emang sepenting itu. Dan buat pemerintahnya, aku sih berharap ada satu gerakan atau gebrakan yang bisa bikin buku itu juga dekat sama teman-teman, dimulai dari mungkin renovasi perpustakaan, melakukan gimmick dan campaign untuk perpustakaan dan buku, melakukan aktivitas-aktivitas yang asik di perpustakaan. Jadi anak-anak muda tuh aware dengan perpustakaan dan buku itu sendiri. Jadi perpustakaan nggak lagi dipikirin cuman hanya buku tugas. Yes, betul. Nggak cuman dipikirin ke perpustakaan tuh berhenti di SMP, SMA gitu doang kan. Nah. Kayak ada tugas kan dulu Iya. kan. Kita udah selesai gitu. Tapi perpustakaan juga bisa dijadiin tempat ya kita chill, balik lagi itu bisa banget tuh Kak. Jadi Bisa banget kan? ada spot-spot yang oke lah. Mungkin yang kayak anak muda yang kayak aku nih yang misalnya smokers gitu kan, harus ada space yang buat ada smoking area yang juga mungkin asik gitu. Tetap dengan koridor perpustakaan yang harus diam, tapi boleh juga sambil nyantai, sambil ngopi gitu. Asik banget sih kayaknya. Pasti asik sih. Oke. Sebelum ke akhir video nih, ada nggak sih buku-buku atau satu buku deh yang menurut Gozi memorable buat Gozi gitu? Wah, buku yang memorable tuh ini loh, Negeri Lima Menara, novel. Yang soal 5 anak muda yang pesantren di Gontor tuh. Itu menurutku memorable banget karena kan bukunya tentang gimana anak remaja yang berusaha menyesuaikan diri di pesantren dan dia ngejar mimpi-mimpinya kan. Dan itu memorable banget sih. Karena kan sempat diangkat ke film juga kan. Itu buku itu nemenin aku pas SD kelas 5 apa kelas 6 gitu. Kalau enggak SMP kayaknya. Kelas 1 kelas 2 lah. Aku lupa waktunya, tapi waktu aku kecil aku baca itu dan lumayan termotivasi sampai sekarang akhirnya punya mindset kalau apapun yang kita kerjain ya itu yang kita maksimalin, kita kejar aja gimana caranya. Banyak hal-hal yang kayaknya nggak mungkin kita gapai tapi ternyata bisa kok kita gapai. Jadi itu sih salah satu buku yang memorable banget, Negeri Lima Menara. Negeri Lima Menara, oke. Bagus sih ya rekomendasinya. Di waktu kamu sekecil itu mungkin ya, mungkin SMP gitu ya, kan jarang orang baca novel gitu ya. Tapi kamu baca novel dan kamu ambil yang baik dari novel itu. Iya, karena memang dulu malah terkenal tuh Kak. Iya. Punya novel tuh kayak keren. Makanya budaya itu atau apa ya? Atau kebiasaan itulah yang harusnya sebenarnya di anak muda zaman sekarang juga dihidupin gitu. Karena waktu itu jujur dulu kan sering ikut bazar-bazar buku ya, anak-anak SD, anak-anak SMA kan diarahin ke bazar buku dan lain-lain. Dan di daerahku itu ketika kamu baca bazar buku, terus baca buku, terus besoknya ngomongin buku itu keren gitu loh, kayak oke gitu loh. Jadi kalau sekarang budaya itu bisa diambil lagi sih harusnya oke juga gitu. Oke, jadi menurut Gozi nih budaya baca buku perlu gaungkan dihidupin lagi. Jadi nggak yang monoton atau formal, ayo baca buku gitu, tapi lebih ke apa ya, buku tuh bisa jadi teman kita sehari-hari juga loh, baca buku, terus kita ngomongin buku tuh sesuatu yang lumrah loh, kayak gitu sih. Jadi nggak harus terpaku sama gadget lagi ya sekarang. Yes, tapi banyak pengalihan kalau lagi stres, lagi bosen gitu ya, bisa baca buku. Betul banget. Oke. Makasih nih Gozi atas waktunya. Sama-sama. Udah ngomongin masalah baca buku, ngasih tips juga nih buat para penulis, buat para pemilik perpustakaan, gimana sih buat mengelola perpustakaan juga biar anak muda tertarik buat datang ke perpustakaan. Betul. Terima kasih sudah menyaksikan episode Editor Cast kali ini. Jangan lupa buat follow dan subscribe ke WMM Press, dan jangan lupa tonton video-video selanjutnya.
Thank you, bye-bye. Bye. 3 years and 6 whole months since I saw your face that night.